Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan kuliahnya di pertemuan kedua mata kuliah ilmu lingkungan yang dilaksanakan pada hari Selasa pukul 7.30 sampai pukul 9.10 sesuai jadwalnya. Tetapi karena kondisi saat ini sedang pandemi sehingga mengharuskan kita untuk tidak bisa bertatap muka di kelas, sehingga kita kuliah melalui online. Yang ini video di-upload di YouTube, kemudian mahasiswa bisa menyimak materi yang disampaikan. Setelah kemarin pekan lalu kita membahas tentang pengertian lingkungan dan kasus-kasus lingkungan, isu lingkungan, maka kita untuk kali ini akan mempelajari tentang contoh-contoh permasalahan ekologi, antara lain bencana alam, global warming, pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan lain sebagainya. Dari sekian banyak permasalahan ekologi yang disebutkan di sini, sebagian besar permasalahan tersebut disebabkan oleh ulah manusia. Jadi bencana itu dibagi menjadi dua, bencana yang disebabkan oleh ulah manusia dan bencana alam yang terjadi karena takdir, ya, misalnya gempa bumi, gunung meletus, terus angin ribut atau angin topan, badai, tsunami. Nah, itu adalah bencana yang disebabkan oleh alam. Sedangkan bencana lainnya seperti banjir, longsor, itu kebanyakan disebabkan oleh ulah manusia, karena manusia yang menebang hutan sehingga lahannya menjadi gundul, tidak ada tempat resapan air, di bagian bawahnya akhirnya air mengalir begitu saja menjadi banjir, dan tanah karena dilewati air lalu banyak, tidak ada penampungan, tanahnya yang lerengnya terjal akan mengalami longsor. Itu saat musim penghujan. Musim kemarau juga bisa menjadi bencana lagi, karena waktu hujan tidak ada cadangan air, sehingga ketika kemarau menjadi kekeringan, menjadi kesulitan air. Orang sulit untuk mendapatkan air, padahal air adalah sumber kita untuk berkehidupan, sumber utama. Jadi pentingnya untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Ekosistem bermacam-macam. Ada ekosistem terumbu karang yang di laut, terdapat di laut, ekosistem hutan, ekosistem sungai, ekosistem padang rumput, kemudian ekosistem pantai, ekosistem estuari, ekosistem sawah. Ekosistem banyak sekali, ini hanya beberapa contoh saja yang banyak kita temui. Nah, ini ekosistem yang masih alami, punya potensi. Selain untuk menjaga keseimbangan lingkungan, juga bisa menjadi area wisata, punya potensi dari keindahan alam yang ditampilkan, sehingga ini menjadi daya tarik bagi wisatawan. Daya tarik bagi wisatawan tidak hanya di mall atau di sarana bermain, tapi juga bisa berbentuk pemandangan alam yang asri. Ini juga mempunyai potensi dikembangkan. Dari berbagai ekosistem ini mungkin kalian ada satu ekosistem yang jarang mendengar, ya, ekosistem estuari. Sebenarnya ekosistem estuari itu peralihan antara ekosistem di laut dan di darat, sehingga pertemuan biasanya kita sering lihat di daerah muara, karena air di ekosistem darat airnya tawar dan ekosistem laut airnya asin, maka di ekosistem estuari biasanya
ini airnya agak payau ya, asin tidak, tawar juga tidak. Kalau untuk membuat teh ya kemungkinan kurang enak rasanya karena ada rasa sedikit asin-asinnya, dan biasanya ini untuk minum air putih juga kurang segar ya, sehingga banyak orang yang tinggal di ekosistem estuari ini biasanya membeli air tawar misalnya dalam bentuk galon atau isi ulang. Airnya sendiri hanya untuk mencuci misalnya, tapi tidak untuk konsumsi. Komponen lingkungan ada komponen biotik, abiotik, dan cultural. Yang kemarin kita bahas sekilas bahwa biotik itu yang terdiri dari makhluk hidup. Contohnya seperti gambar berikut, ada katak, ada ikan, ada bebek, ada kupu-kupu, ada pepohonan, ada bunga yang bernyawa, itu termasuk komponen biotik. Kemudian ada lagi komponen abiotik. Komponen abiotik itu yang tidak hidup ya, tidak bernyawa, tapi kita sangat membutuhkan, misalnya oksigen udara. Kita tidak bisa hidup tanpa bernafas. Terus suhu sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Jika terlalu panas kita akan tidak nyaman, terlalu dingin kita juga tidak nyaman, perlu penyesuaian. Sehingga kita sebagai manusia perlu hidup di suhu yang ideal. Air juga kebutuhan makhluk hidup, semua makhluk hidup, tidak hanya tanaman dan hewan, tapi juga manusia butuh air untuk minum, untuk cuci baju, untuk bersih-bersih, itu semua pakai air. Cahaya matahari utamanya dibutuhkan untuk tumbuhan melakukan fotosintesis. Terus juga untuk kesehatan tulang dan kulit ya, bagi manusia vitamin D yang dihasilkan. Ada tanah juga sangat penting, tempat untuk manusia bercocok tanam, menghasilkan pangan sehingga bisa untuk makan manusia. Dan iklim berbeda dengan cuaca. Iklim dan cuaca itu kondisi udara ya, seperti suhu, kelembaban, angin. Tapi kalau iklim dalam lokasi yang luas cakupannya dan waktu yang lama, sedangkan untuk cuaca waktunya lebih singkat, harian, dan lingkup wilayahnya lebih kecil. Itu bedanya iklim dengan cuaca. Nah, biotik dan abiotik ini berhubungan, berkaitan, saling ketergantungan, sehingga terbentuklah ekosistem, sistem lingkungan yang membentuk sistem hubungan timbal balik antara komponen-komponen penyusunnya, yaitu abiotik dan biotik. Ini ketika masih lingkungan alami. Jika lingkungan sudah dipengaruhi oleh keberadaan manusia, maka di sini mulai ada campur tangan cultural ya. Misalnya manusia membangun rumah di lingkungan tersebut, nebang hutan, terus mendirikan bangunan, mendirikan gedung, membangun jalan, itu sudah ada campur tangan manusia di dalamnya. Nah, kenapa sumber daya alam itu penting untuk dijaga? Karena agar tercipta pemanfaatan yang berkelanjutan. Kita perlu menjaga lingkungan agar berkelanjutan. Tujuannya manusia ini hidup tidak hanya di zaman sekarang, tapi ada generasi-generasi berikutnya yang perlu kita pertimbangkan
mereka juga membutuhkan lingkungan untuk kehidupan mereka, anak cucu kita. Maka penting untuk kita menjaga alam itu milik anak cucu kita. Nah, kita dititipi untuk menjaga agar bisa dimanfaatkan oleh anak cucu kita. Ketika ada pemanfaatan, maka ada degradasi, penurunan fungsi. Karena itu, agar tidak sampai rusak. Kalau rusak kan tidak bisa dimanfaatkan, sehingga perlu adanya perlindungan, konservasi lingkungan, supaya lingkungan ini dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Ini adalah siklus di suatu lingkungan, contoh ya, sebagai tumbuhan misalnya berfotosintesis, menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh misalnya ini cerobong asap dari pabrik, diserap oleh tumbuhan dan tumbuhan bernafas, kemudian mengeluarkan oksigen. Oksigen ini akan diserap kembali untuk bernafas makhluk hidup, antara lain hewan dan manusia. Manusia dan hewan ini, makhluk hidup, suatu saat akan mati dan diuraikan oleh misalnya bakteri yang ada di dalam tanah atau cacing, sehingga menjadi pupuk, bisa menjadi pupuk organik. Pupuk organik ini yang bermanfaat untuk tumbuhnya pepohonan. Pohon ini setelah tumbuh bermanfaat lagi untuk fotosintesis, sehingga siklus ini memberikan keseimbangan lingkungan. Kalau dari segitiga piramida makanan, maka tanaman ini sebagai produsen. Terus ada konsumen tingkat 1, contohnya tikus, belalang, ulat yang makan tanaman, misalnya padi. Nah, terus ayam dan katak ini sebagai konsumen kedua, karena memakan konsumen pertama, yaitu misalnya katak makan serangga. Ini adalah konsumen tingkat kedua. Konsumen tingkat ketiga yaitu makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat kedua. Misalnya elang makan ayam, ular makan katak misalnya. Jadi semakin tinggi ini semakin mengerucut. Nah, di sini ada konsumen tingkat yang paling tinggi di antara makhluk-makhluk hidup ini, yaitu kita sendiri, manusia. Kita makan padi, tanaman, sayur, kita memakan produsennya. Kita juga memakan konsumen pertama, misalnya rempeyek belalang, sate belalang. Kita juga memakan konsumen tingkat kedua, misalnya makan sate ayam, makan fried chicken. Kita juga makan konsumen tingkat ketiga, misalnya ada yang suka makan daging ular, itu kan dikonsumsi ya, tidak tahu rasanya bagaimana, tapi ada yang makan daging ular. Seperti yang kemarin telah dijelaskan, bahwa lingkungan itu segala sesuatu yang ada kondisi fisik, mencakup abiotik-biotik ya, terus termasuk dengan kelembagaan atau ciptaan manusia yang dimaksud tadi cultural ya, itu lingkungan, sehingga ada komponen ABC-nya. Kalau menurut Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup,
inilah pengertian lingkungan. Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Jadi lingkungan itu bagian dari ruang ya. Bagian dari ruang. Seperti tadi lingkungan pantai, lingkungan sungai, lingkungan hutan itu semua ruang. Kemudian ada 3 komponen yang terlibat di dalamnya, yaitu abiotik, biotik, dan cultural. Fungsinya untuk mempengaruhi kehidupan, kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain. Jadi tidak hanya untuk kesejahteraan manusia, tapi juga harus mempertimbangkan kesejahteraan makhluk hidup lain, diantaranya hewan dan tumbuhan. Sejak kapan ilmu lingkungan mulai berkembang? Ilmu lingkungan mulai diperkenalkan sekitar tahun sejak zaman dulu sebenarnya ada ya, cuma semakin menjadi permasalahan sehingga semakin sering dibahas karena manusia mulai menyadari bahwa kualitas lingkungan semakin menurun, sehingga perlu adanya strategi untuk mempertahankan kualitas lingkungan. Itu dimulai sekitar tahun 60-an 70-an saat industri pemakaian mesin-mesin mulai merebak ya, di mana-mana semua otomatisasi industri, tenaga manusia mulai berkurang. Tapi ini memberikan dampak pada lingkungan karena industri pakai mesin dan mesin ini perlu bahan bakar yang untuk mesin ini terbakar sehingga menghasilkan asap. Nah, asap inilah yang mencemari lingkungan. Akhirnya mulai sadar di balik mudahnya kehidupan karena ada bantuan mesin, ternyata ada efek sampingnya juga. Dari sinilah manusia mulai menyadari pentingnya untuk menjaga lingkungan. Kemudian ada pertemuan-pertemuan untuk menginisiasi pentingnya menjaga lingkungan hidup, antara lain konferensi Stockholm ya, pada tahun 72. Nah, di waktu tersebut maka diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kemudian dilanjutkan ada pertemuan di Belgrade tahun 75. Di sini mahasiswa mulai dikenalkan lingkungan hidup sebagai materi kurikulum di kuliahnya. Ilmu lingkungan berupaya menerapkan hasil kajian agar manusia mampu merencanakan pembangunan berwawasan lingkungan, pelestarian, tata ruang wilayah yang bersinergi antara kegiatan perkotaan maupun perdesaan. Dampaknya bagi kegiatan terhadap ekosistem. Di dalam ilmu lingkungan berorientasi pada permasalahan lingkungan hidup dan solusi-solusinya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Mohon maaf jika ada suara dari luar ya, ikut masuk. Menurut ekologi, manusia ada di luar ekosistem, tapi ilmu lingkungan manusia di dalam ekosistem. Ilmu lingkungan dapat menjadi modal dasar perencanaan untuk mewujudkan konsep wilayah berkelanjutan. Kalau tidak ada ilmu lingkungan dalam PWK, maka pembangunan ini bisa membangunnya tidak pakai aturan ya, misalnya banyak pencemaran, terus karena dibangun hutannya ditebangi semua, akhirnya keanekaragaman hayati hilang.
jika keanekaragaman hayati hilang. Ini kan sangat penting karena untuk kehidupan manusia variasi itu sangat penting ya. Terus ada kerentanan terhadap banjir, terhadap bencana alam lainnya, longsor, kekeringan, dan lain-lain. Jadi dalam PWK itu harus memperhatikan aspek kesatuan ekosistem, hubungan timbal balik antara komponen satu dengan komponen lainnya itu harus diperhatikan fungsinya untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pembangunan. Sebelum mempelajari komponen lingkungan hidup, saya akhiri dulu, nanti akan ada video di bagian selanjutnya yang mempelajari komponen lingkungan hidup. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.